Setiap anak memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan tersebut dikelompokkan oleh Howard Gardner dengan nama kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini perlu diidentifikasi oleh orang tua sejak dini agar kita dapat mengetahui potensi-potensi apa yang dimiliki oleh anak dan pada bidang apa saja yang lebih unggul dibandingkan dengan bidang yang lain. Pada usia 0 hingga 6 tahun atau yang disebut dengan the golden age, anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di seluruh organ tubuh. Oleh karena itu, stimulus perlu diberikan oleh orang tua untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini ditemukan oleh Profesor Howard Gardner pada tahun 1983. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence menyatakan bahwa kecerdasan manusia bukanlah kemampuan tunggal saja, melainkan beberapa kemampuan intelektual yang relatif tak terkait antara satu sama lain. Teori ini menunjukkan bahwa setiap anak mempunyai kecenderungan kecerdasan dari 8 kecerdasan. Hal ini berbeda sekali dengan pandangan tradisional, yakni hanya ada 2 kecerdasan saja pada manusia yang dapat diukur dengan angka atau IQ. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence? Faktor yang pertama adalah faktor herediter atau bawaan. Semua anak memiliki gen kecerdasan dengan kadar yang berbeda-beda. Gen memiliki peranan penting dalam pembentukan struktur organ. Sekitar 50% gen berpengaruh pada pembentukan struktur organ tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keturunan memiliki peran penting dalam pembentukan struktur organ kecerdasan pada anak. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan tempat berinteraksi antara anak yang satu dengan anak lainnya. Di lingkungan pula lah anak hidup maupun tumbuh dan berkembang. Lingkungan sangat berpengaruh pada organ kecerdasan anak, dikarenakan lingkungan akan memberikan pengaruh pada aspek kejiwaan yang terkait dengan emosional, ketenangan, dan perilaku anak. Faktor yang ketiga adalah faktor asupan nutrisi. Nutrisi merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan kecerdasan anak. Jumlah asupan nutrisi dalam jenis-jenis tertentu haruslah memiliki batasan kemampuan tubuh untuk menyerapnya. Jika pemberian nutrisi dalam kadar yang berlebihan, maka akan menimbulkan dampak atau efek samping yang kurang baik. Oleh karena itu, pemberian nutrisi haruslah seimbang dan sesuai dengan umur anak. Pemberian nutrisi yang baik akan berdampak baik bagi pertumbuhan sel-sel otak anak. Faktor keempat adalah aspek kejiwaan. Kondisi emosional secara struktural berpengaruh pada fungsi-fungsi organ kelenjar yang dipengaruhi oleh otak. Oleh karena itu, kondisi emosional bernilai penting dalam menumbuhkan kreativitas yang dikendalikan oleh kemauan diri. Kreativitas anak sering muncul atas perilaku alamiah anak itu sendiri. Disinilah orang tua hendaknya lebih memupuk dan mengarahkan daya kreativitas pada anaknya. Terdapat 3 tahap untuk mengembangkan kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah stimulasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Tahap yang pertama adalah tahap observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati tingkah laku dan kebiasaan anak melalui kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki di seluruh bidang untuk menemukan kecerdasan yang lebih menonjol dibandingkan dengan kemampuan yang lainnya. Observasi ini juga dapat dilakukan melalui cara checklist. Tahap yang ketiga adalah stimulasi. Setelah menemukan kelebihan maupun kelemahan suatu potensi pada anak, orang tua dapat memberikan stimulus untuk merangsang maupun meningkatkan potensi tersebut melalui ide permainan yang dibuat dan juga penggunaan gaya belajar yang berbeda. Orang tua dan guru harus bersikap jeli dan cermat dalam menstimulasi anak dalam merancang sebuah metode khusus tersebut. Karena setiap manusia memiliki kecenderungan untuk cerdas di satu bidang yang hanya perlu untuk diasah agar dapat dikuasai sepenuhnya. Tahap yang ketiga adalah evaluasi. Setelah memberikan stimulasi pada anak, orang tua maupun guru dapat mengevaluasi apakah stimulus yang telah diberikan berhasil dan tepat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak dan juga yang masih perlu untuk dikembangkan. Peran orang tua setelah mengenali kecerdasan majemuk anak yaitu berusaha untuk mencari dan menggali lebih jauh kembali di mana kecerdasan anak terletak.
Selanjutnya, mengarahkan dan memfasilitasi pengembangan kecerdasan yang dimiliki oleh anak hingga diraih potensi terbaiknya. Tidak ada anak yang bodoh atau pintar. Yang ada adalah anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan.